disusun secara terurut dan logis untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah tertentu. Ini kata algoritma secara umum dalam kehidupan sehari-hari juga bisa ada algoritma. Hanya mungkin banyak ya urut-urutan masalah yang urutan pekerjaan yang tidak ditulis meskipun dia ada atau eksis. Intinya dia adalah mengolah input, masukan, kemudian ada proses, kemudian ada output. Dan langkah-langkahnya, urut-urutannya haruslah tertentu. Nah, apakah urut-urutannya ini akan berpengaruh terhadap hasil? Nanti akan kita lihat ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membicarakan algoritma dalam komputasi, kita lihat kejadian di sekitar kita yang mungkin bisa memberikan inspirasi tentang algoritma. Ini adalah cerita langkah-langkah yang sudah diurutkan, langkah-langkahnya, dengan tujuan untuk menghasilkan telur dadar. Menghasilkan telur dadar. Nah, nanti diperhatikan ketiganya, jadi satu yang pojok kiri atas, kemudian kedua yang sebelahnya kanannya, kemudian yang ketiga itu yang di pojok kiri bawah. Anda bisa membaca di modul yang saya sampaikan ya. Kira-kira nanti dari ketiga ini mana yang menghasilkan telur dadar dan mana yang tidak berhasil. Ini yang pertama itu ada menyalakan kompor, kemudian meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan minyak ke atas wajan, kemudian memecahkan telur dan menuangkannya ke dalam mangkok, menambahkan garam, kemudian mengaduk, kemudian menuangkan telur ke dalam wajan, kemudian dimasak hingga matang. Apakah ini akan menghasilkan telur dadar? Kemudian yang kedua, ini dibalik urutannya ya. Jadi ini urutannya demikian, ini urutannya demikian. Diawali dari memecahkan telur dulu, kemudian menuangkan dalam mangkok, menambahkan garam, kemudian mengaduk telur dan garam, menyalakan kompor, meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan minyak ke atas wajan, dan kemudian menuangkan adonan ke dalam wajan dan memasak telur hingga matang. Kemudian yang ketiga, ini urutannya berbeda lagi ya. Jadi hampir seperti nomor satu, tapi kalau kita perhatikan, menyalakan kompor, meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan minyak ke wajan, memecahkan telur dan menuangkan ke dalam mangkok, menambah garam secukupnya. Nah, di sini ada perubahan urutan, yaitu menuangkan adonan ke dalam wajan dan mengaduk campuran telur dan garam dan memasaknya sampai matang. Nah, kira-kira dari tiga algoritma dengan tujuan membuat telur dadar ini, kira-kira algoritma yang mana yang berhasil? Apakah 1, 2, 3, keduanya atau ketiganya semuanya berhasil? Coba mohon ada yang mengomentari, silakan. Silakan, siapa yang mau mengomentari?
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Siapa ini? Renda, Pak. Ya, silakan. Komentari. Menurut saya yang paling sesuai dengan tujuan yang nomor 2. Nomor 2 ya. Ya. Kira-kira alasannya kenapa? Soalnya pas saya melihat ketiga algoritma tersebut, nomor 2 yang paling masuk akal dari segi urutan. Baik, ya. Saya simpan dulu nomor 2. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, silakan. Menurut saya yang bisa memberikan hasil sesuai tujuan yang nomor 1 dan 2, Pak. Nomor 1 dan 2, dua-duanya bisa menghasilkan telur dadar ya. Ya, namun yang paling efisien yang nomor 2. Efisien nomor 2. Yang nomor 3? Tidak nomor ada 3 komentar? Tidak sesuai dengan tujuan menurut saya. Tidak menghasilkan telur dadar ya. Ya. Kita Terima kasih, lihat Pak. Ya, terima kasih juga. Kita lihat ya. Di sini yang pertama menyalakan kompor, kemudian meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan minyak, kemudian memecahkan telur ayam dan dituangkan ke dalam mangkok. Kemudian menambah garam secukupnya, mengaduk campuran telur dan garam, kemudian menuangkan adonan telur ke wajan. Nah, kalau secara estimasi, ya, orang statistik itu kan sukanya nanti estimasi ya, memperkirakan, memforecast. Kalau memperkirakan ke depan namanya forecast. Kalau estimasi itu setiap saat. Di sekarang juga bisa melakukan estimasi. Nah ini mulai dari memecahkan telur sampai selesai mengaduk, ya, jadi 4, 5, 6 ini memerlukan waktu yang ya mungkin 2 menit atau ya sekitar itu. Jadi kira-kira tuangan minyak yang di atas wajan ini sudah cukup panas ya. Sehingga ketika menuangkan adonan telur ke wajan, dia akan tergoreng, digoreng dalam keadaan minyak sudah panas. Yang berikutnya, memecahkan telur, menambahkan garam dan kemudian mengaduk ya. Jadi saya kira ini standar yang bisa diterima. Kemudian menyalakan kompor, meletakkan wajan dan menambah minyak ke wajan. Kemudian ini keadaan wajan berarti belum panas ya sebenarnya ya, belum panas. Namun langsung dituangkan adonan telur ke wajan dan dimasak sampai matang. Mungkin ini juga berhasil ya, akan menjadi telur dadar juga. Tetapi mungkin bisa dibandingkan hasilnya antara menuangkan yang kompor dalam keadaan sudah panas dan kompor atau wajan yang sudah panas, dan yang kedua adalah wajan yang dalam bentuk belum panas ya. Nah, ini nanti kira-kira mana yang lebih bagus. Nah, yang ketiga sepertinya memang ada langkah yang terbalik dan menimbulkan perbedaan hasil ya, perbedaan hasil. Karena ketika adonan dituangkan kemudian diaduk, maka tidak akan menjadi telur dadar ya, tapi mungkin ada ya sayur orang-ari itu ada ya. Jadi telurnya memang diaduknya di atas wajan. Nah, inilah gambaran
algoritma. Jadi yang pertama ada algoritma yang memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Mungkin 1, 2 ini memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Kemudian efisien, yang dimaksud dengan efisien adalah langkah-langkahnya itu paling sedikit, gitu ya. Paling sedikit membutuhkan waktu. Jadi membutuhkan waktu yang paling sedikit. Kalau bahasa komputernya nanti running time. Running time-nya yang paling pendek. Nah, running time paling pendek ini dicirikan dari banyaknya baris yang paling sedikit. Nah, kalau ingin menghasilkan yang sebanding dengan algoritma yang pertama ya, barangkali di antara tuangkan minyak ke atas wajan dengan tuangkan adonan, ini ada disisipkan satu baris, yaitu menunggu hingga panas. Sehingga di sini barisnya nanti akan menjadi 9. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang mengatakan yang pertama, jadi algoritma yang pertama ini lebih efisien daripada yang kedua apabila ini ada sisipan satu baris ya. Jadi itu tentang efisien. Jadi efisien nanti ditunjukkan oleh banyaknya baris yang lebih sedikit atau waktu running time yang lebih pendek. Kemudian yang ketiga tentunya sudah disampaikan ya tadi bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Inginnya telur dadar tetapi tidak jadi ya. Telur dadarnya tidak terbentuk. Ini gambaran algoritma bahwa urut-urutan itu akan berpengaruh terhadap output. Jadi urutan bisa ya, artinya bisa mempengaruhi hasil, tetapi tidak selalu. Jadi ada juga yang urutannya dibalik tetapi masih tidak ada masalah. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam menyusun algoritma. Langkah yang harus didahulukan, langkah yang kedua, yang berikutnya lagi ini betul-betul harus ditata dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, masalah-masalah sederhana seperti resep membuat telur dadar mungkin tidak pernah ditulis ya dalam sebuah algoritma. Algoritma yang ada di dalam buku resep mungkin tidak tertulis cara membuat telur dadar yang biasa maksudnya ya. Tapi kalau yang istimewa mungkin juga ada dokumentasinya. Karena hal semacam ini tidak dipandang sebagai hal penting untuk disusun di dalam sebuah algoritma. Akan berbeda kalau misalnya urusan membuat KTP, membuat surat izin mengemudi, mengurus pajak kendaraan dan sebagainya. Ini urut-urutannya itu penting untuk diketahui ya, penting untuk diketahui oleh khalayak, sehingga dibuatlah algoritma, mekanisme penerbitan STNK misalnya. Nah, ini adalah algoritma-algoritma yang ada di sekitar kita, algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda membuka, misalnya memiliki buku resep, hakikatnya itu adalah algoritma. Jadi urutannya ya, inputnya, bahan-bahan yang diperlukan itu ada input, kemudian cara memasak, ini adalah urut-urutan proses. Nah, terkait dengan algoritma di komputasi, ranah komputasi, dia mempunyai aturan-aturan tersendiri nanti yang perlu diketahui.
Intinya adalah sama dalam ranah komputasi. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang disusun dengan logis untuk mengolah masukan atau input menjadi output. Output yang diharapkan tentunya. Kalau output asal output ya bukan itu ya, tapi output yang diharapkan. Yang berikutnya yang perlu disadari adalah algoritma itu di dalam komputasi hakikatnya adalah cara berkomunikasi nanti ya, berkomunikasi dengan pemrogram yang lain, misalnya dengan katakanlah kita berkolaborasi dengan orang-orang di yang jauh, misalnya kolaborasi secara online di dalam membangun sebuah sistem komputasi, maka kita akan berkomunikasi dengan saling mengirim algoritma, saling mengirim algoritma yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, tentu supaya saling mengerti, menulis algoritma itu nanti ada aturan-aturan baku yang harus ditaati, itu ya, harus ditaati supaya ada kesepahaman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, mungkin bahasa yang digunakan bisa berbeda-beda ya. Ada yang suka menggunakan Pascal, ada yang menggunakan R, ada yang menggunakan Python, ada yang C. Ini cara tata tulisnya nanti masing-masing bahasa berbeda. Tetapi algoritmanya adalah sama. Tujuannya adalah sama. Jadi meskipun ditulis dalam bahasa yang berbeda, nanti outputnya juga harus sama. Jadi input dan outputnya sama, tetapi proses pengolahannya menggunakan bahasa bisa berbeda-beda. Nah, menariknya adalah algoritmanya adalah sama. Jadi algoritma, apapun bahasa yang akan digunakan, algoritma adalah sama. Nah, menyusun algoritma ini ada yang katakanlah tidak baku tetapi diakui di tingkat lokal. Misalnya orang membuat karya tulis tugas akhir, misalnya Anda ya, atau membuat tesis, membuat disertasi. Kalau mengajukan metode, ya, biasanya kemudian menuliskan algoritma langkah-langkah yang dikerjakan oleh metode itu. Nah, ada yang menuliskannya dalam narasi biasa, bahasa biasa, bahasa sehari-hari. Akan tetapi bahasa narasi ini tentu saja nanti tidak baku ya. Kalau bahasa Indonesia ya hanya dipahami oleh orang yang berbahasa Indonesia. Kalau narasi itu dibuat oleh orang yang berbahasa Inggris, ya dia diketahui oleh orang yang mampu berbahasa Inggris. Jadi tidak baku. Tetapi nanti di luar narasi ada cara, yaitu yang baku. Ada dua. Yang pertama nanti menggunakan diagram alir atau flowchart. Yang kedua menggunakan kode semu atau pseudocode. Nah, ini misalkan saja dalam narasi biasa ya. Dalam narasi biasa itu ada susunannya adalah dimulai dari kalimat-kalimat pembuka. Kemudian ada isi program dan ada penutup. Di dalam kalimat pembuka ini ada nama programnya ya. Ini biasanya ditulis di paling atas baris pertama. Kemudian ada kata mulai atau start. Kemudian
ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Yang paling umum adalah inisialisasi variabel. Kemudian isi program yang berikutnya adalah penutup. Penutup ini bisa berupa deklarasi output, mungkin dicetak, ditampilkan, atau disimpan gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian diakhiri dengan selesai. Ini adalah salah satu contoh ya. Nah, alasan sebuah algoritma itu harus disusun sebenarnya adalah yang tadi ya saya katakan, untuk berkomunikasi, misalnya antar pemrogram. Ya. Kemudian juga untuk mengurai sebuah program yang besar, ya, sebuah program yang besar, agar logika arahnya itu terpegang dengan baik, gitu ya. Jadi ketahuan dengan baik. Di arahnya itu bisa menjadi jelas. Nah, tentu saja pendek ya, mungkin ya sempat terputus ya. Sudah kembali lagi saya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Terima kasih. Saya ulangi sedikit. Jadi algoritma itu intinya diperlukan ketika kita membuat program yang besar dan mungkin hubungannya begitu kompleks ya, rumit, sehingga dikhawatirkan kalau tidak ada algoritmanya itu penerjemahannya ke dalam pemrograman nanti bisa mengalami kesulitan. Jadi arahnya kurang bisa dipahami ya, sehingga perlu dibuat algoritma. Kalau program kita hanya 10 baris, 20 baris, mungkin tidak diperlukan sebuah algoritma. Namun demikian, karena kita ini baru pada tahap belajar gitu ya, jadi mempelajari cara menyusun algoritma, tentunya ya mulai dari yang sedikit, dari baris-baris yang sedikit ini. Kita membuat ini misalnya program luas, kita membuat sebuah algoritma hanya 5 baris, tetapi yang dipentingkan adalah mengasah logika kita, sehingga ketika kita menghadapi permasalahan yang lebih besar dan kompleks, kita sudah terbiasa. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita untuk mempelajari yang jauh lebih besar. Jadi misalkan program luas lingkaran. Jadi ada aturan-aturan bahwa nama program ini adalah tidak boleh memuat karakter-karakter khusus ya. Pada pendefinisian variabel kita sudah sampaikan ada beberapa atau banyak karakter-karakter khusus yang tidak boleh digunakan untuk memberi nama program. Ya, antara lain seperti kurung, kemudian apalagi itu tanda operator matematik ya, misalnya ada plus, minus, lebih besar, lebih kecil, itu juga tidak boleh. Pokoknya yang
tidak boleh untuk memberi nama variabel, berarti tidak boleh digunakan untuk memberi nama program. Kemudian kalau sudah dituliskan nama programnya, kemudian ini mulai start, kemudian inputnya yang dibutuhkan. Untuk menghitung luas, input yang diperlukan kali ini ya dalam program ini adalah Pi dan R atau Pi dan jari-jari. Mungkin nanti dalam kasus lain diminta untuk menghitung luas, tetapi inputnya adalah keliling. Kelilingnya diketahui, disuruh mencari luasnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian inputnya ini diberikan, prosesnya ya yang ketiga ini adalah masuk dalam kategori proses, yaitu menghitung luas. Luas lingkarannya adalah Pi kali R kali R. Anda mungkin juga bisa menuliskan sebagai Pi kali R kuadrat, atau kalau dalam bahasa algoritma itu pakai topi ya, head. Jadi R head 2 berarti R kuadrat. Tetapi secara umum zaman dulu ya pernah ada bahasa yang tidak mengenal operator pangkat. Jadi kalau pangkat 2 maka dituliskan perkalian dua variabel ini berurutan ya. Jadi seperti R kali R. Kalau pangkat 3 nanti menjadi R kali R kali R dan seterusnya. Tetapi saya kira program modern sekarang itu semua mengenal operator pangkat yang dituliskan atau disimbolkan dengan head. Sehingga secara umum sekarang ya bolehlah kalau dituliskan sebagai luas sama dengan Pi R head 2. Kemudian display atau tampilkan luas. Nah, program selesai, algoritma selesai. Ya silahkan nanti dicoba ya, ini kalau mau membuat narasi ini, membuat algoritma diameter lingkaran, yaitu mencari diameter lingkaran jika diberikan nilai keliling lingkaran. Kemudian yang kedua adalah membuat program jari-jari lingkaran. Untuk mencari jari-jari lingkaran jika diberikan nilai luas lingkaran. Kira-kira nanti seperti apa. Nah ini terkait dengan narasi. Nah sayangnya narasi ini adalah tidak menggunakan bahasa yang sama ya antar katakanlah ya gampangnya antar negara gitu ya, tidak sama. Oleh karena itu diperlukan bentuk-bentuk baku agar orang itu atau para pemrogram itu bisa dengan mudah berkomunikasi, bahkan sampai kepada seorang sistem analis juga akan mudah berkomunikasi ketika coding-coding yang digunakan adalah sama. Maka muncullah ide yaitu membuat flowchart. Pada intinya flowchart itu cara menyajikan algoritma dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk simbol-simbol. Nah, bentuk-bentuk simbol ini sudah standar internasional. Jadi bentuknya 4 persegi panjang itu digunakan untuk proses, kemudian kalau bentuknya jajaran genjang digunakan untuk input data dan seterusnya. Ini adalah sudah baku. Bahkan di MS Word nanti akan saya contohkan ya. Di MS Word ini mempunyai fasilitas untuk membuat flowchart. Jadi nanti termasuk ketika Anda mengerjakan tugas akhir,
Untuk menuliskan metode diharapkan dituliskan dalam bentuk flowchart ataupun juga dalam bentuk narasi. Nah, ini beberapa simbol yang bisa digambarkan di sini. Masih banyak simbol yang ada ya, tapi yang ditampilkan hanya beberapa saja di sini. Yang pertama adalah terminal. Terminal ini adalah untuk mengawali dan mengakhiri sebuah program. Jadi di dalam terminal nanti ada tulisannya start, gitu ya, atau kalau bahasa Indonesianya ya mulai, tapi bahasa bakunya adalah start atau begin. Kemudian kalau di akhir ini adalah stop atau end. Jadi kalau start biasanya kemudian stop. Kalau begin biasanya terakhir dengan end. Ini hanya pasangan-pasangan yang umum digunakan. Kemudian proses ya. Proses adalah berada di dalam isi dari program, isi dari algoritma, proses yang berlangsung. Kemudian ada bagian masukan dan luaran. Kemudian ada bagian keputusan. Kalau masukan luaran ini adalah input atau data ya, data yang tersedia, data yang harus ada untuk melakukan proses. Kemudian ada belah ketupat ya. Jadi ini jajaran genjang, ini belah ketupat, ini adalah keputusan atau decision. Suatu algoritma kadang akan berujung pada keputusan, yaitu misalnya apakah X lebih besar dari 0? Nah, terus jawabnya kan true atau false, ya, atau iya atau tidak. Nah, kalau iya itu harus lari ke sebelah mana, kalau tidak harus lari ke sebelah mana, ini namanya decision. Kemudian juga ada penghubung, konektor. Suatu algoritma yang dituliskan dalam sebuah halaman itu harus dituliskan dari atas ke bawah. Nah, bagaimana kalau sudah habis halaman gitu ya di bawah, tetapi algoritmanya belum selesai? Maka ada alternatif melakukan pemutusan. Jadi diputus sementara, kemudian diberi tanda konektor, kemudian dilanjutkan di bagian atas lagi, dimulai dari awal halaman, mungkin di sebelah kanannya ya, di bagian yang masih kosong, kemudian dituliskan ke bawah lagi dan seterusnya. Nah, kalau halamannya sudah habis kemudian harus pindah halaman tetapi belum selesai juga, ya ada konektornya tersendiri ya, konektor antar halaman. Yang berikutnya ada tanda atau simbol 4 persegi panjang, tetapi di sisinya ada tambahan garis ya, ada tambahan garis. Ini artinya proses eksternal atau predefined proses. Jadi sebuah algoritma dari luar yang dipanggil di sini ya. Algoritma yang dipanggil di sini. Nanti akan kita berikan contoh ya. Jadi ada algoritma yang secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir semua proses dikerjakan di dalam algoritma itu. Tidak ada melibatkan pihak luar. Tetapi ada algoritma yang di tengah-tengah membutuhkan proses yang dilakukan oleh pihak luar, pihak lain. Maka proses yang dilakukan oleh pihak luar ini ditandai dengan 4 persegi panjang yang ada garis di sisi kanan kirinya ya.
Kemudian garis berarah ini adalah sebagai arah aliran, dan aliran flowchart ini adalah sangat disarankan ada selalu ke arah bawah. Jadi selalu ke bawah. Ke samping itu hanya ketika melakukan decision ya, karena decision itu ada dua jawaban, iya dan tidak. Jadi mungkin kalau iya ke bawah berarti yang tidak ke samping atau sebaliknya. Jadi yang iya ke samping berarti yang tidak ke bawah juga boleh. Berarti ada dua arah. Tapi hanya di decision itu. Selain dari itu arahnya diharapkan adalah selalu ke bawah. Ini konektor antar halaman, jadi artinya pindah halaman. Ini adalah tanda untuk penyimpanan. Jadi artinya sebuah output itu mungkin bisa ditampilkan di layar, bisa di print, bisa disimpan ya, di dalam hard disk. Nah, ini simbol untuk menyimpan ke dalam hard disk. Segi 6 ini adalah simbol untuk menyatakan adanya proses perulangan. Kemudian apa ini namanya trapesium ya. Trapesium menyatakan input manual. Input manual ini bisa dimasukkan lewat keyboard misalnya. Sedangkan kalau input yang tidak dimasukkan secara manual mungkin dibaca melalui media penyimpanan. Kemudian ini adalah yang terakhir di sini adalah output, tanda output tapi menggunakan layar display, menampilkan di layar komputer. Nah, baik, mungkin saya akan coba memberikan contoh ya menggunakan Microsoft Word. Cara membuat flowchart. Sambil menunggu aktifnya Word, ini kita lihat aturan-aturan umum membuat flowchart. Semua elemen dari flowchart terhubung dengan garis berarah, menggunakan tanda panah tadi ya. Setiap elemen hanya memiliki satu titik masuk di bagian atas dan memiliki titik keluar di bagian bawah. Jadi setiap komponennya hanya ada satu masuk dan satu keluar, kecuali simbol keputusan tadi, decision. Kalau decision itu bisa dua karena ada hasil true dan ada hasil false. Yang keempat, ini umumnya aliran flowchart digambarkan dari atas ke bawah. Akan tetapi kalau terpaksa ini memang boleh berbalik arah gitu ya, tetapi tidak lebih dari 3 simbol. Ya, ini hanya kesepakatan saja ya, di kesepakatan dari para penulis algoritma. Kemudian elemen penghubung digunakan untuk menyambung aliran yang terputus. Tadi ada bentuk lingkaran untuk halaman yang sama dan ada bentuk yang untuk halaman yang berbeda. Ini untuk ganti halaman ya. Kalau lingkaran ini adalah untuk halaman yang sama. Kemudian subprogram atau subroutine atau tadi dikatakan predefined process, ini flowchartnya digambarkan secara terpisah. Pemanggilannya dilakukan ditandai ini ya. Jadi setiap ada tanda ini berarti ada flowchart dari luar yang dipanggil. Ada pihak luar yang dipanggil di sini. Ini adalah subroutine. Kemudian semua aliran diawali dan diakhiri dengan
terminal. Nah, sedikit proses menggambar flowchart ya. Mudah-mudahan tidak semuanya sudah bisa ya, hanya saya mungkin mengulangi saja. Ini masuknya ada di bagian shape. Jadi insert shape. Di bawah ini ada flowchart ya. Ada flowchart. Kalau kita arahkan kursornya, ada namanya flowchart proses, kemudian ada alternate proses, ada decision dan seterusnya ya. Kemudian ada di sini input atau data, dan terminal ada di sini. Ya. Anda bisa menambahkan teks di sini, misalnya start. Jadi atur besar kecilnya huruf ya mungkin. Atau juga garisnya ya, kalau misalnya garisnya dirasa kurang tebal, jadi nanti bisa diatur. Kemudian kalau membuat garis, bisa juga dari sini, garis berarah. Kalau kurang tebal bisa diatur, misalnya ini warnanya juga bisa hitam misalnya ya. Kemudian kalau menambahkan data atau input ya. Kalau garis-garisnya kurang tebal bisa diatur. Warnanya pun juga bisa diatur ya. Silakan nanti bisa diatur. Menambahkan teks. Misalnya di sini teksnya ya, 16 mungkin ya. Input X misalnya. Kemudian kalau gambar itu supaya ketika bergerak satu, yang lain juga ikut bergerak, biasanya dilakukan grouping ya, di grup. Kita pilih semuanya, kemudian kita jadikan grup. Nah, kalau jadikan grup, maka ketika satu bergerak, ya bergerak semuanya. Kalau akan diedit, nanti diurai lagi ya, di ungroup dulu. Di ungroup, nanti bisa diedit kembali. Ya, ini tambahan mungkin yang tersedia di MS Word. Ada banyak sekali tadi simbolnya ya. Ada banyak sekali. Saya lihat lagi. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 tambah 4 ya. 28.
Yang saya tuliskan di sini baru sebagian ya, baru sebagian yang sering digunakan. Baik, kita lihat di sini contoh ya. Contoh, kalau akan menggambarkan masalah yang tadi ya, yang di atas, contoh soal yang di atas, yang menggunakan narasi, saya persilahkan untuk menulis sendiri. Nah ini kalau dituliskan dalam flowchart seperti ini ya. Ada nama programnya, program luas lingkaran. Nama program itu hendaknya mencirikan isi atau tujuan program gitu ya. Meskipun tidak harus ya. Artinya misalnya beginilah gampangannya. Seorang yang lahir di bulan Juli ya boleh saja diberi nama Agus. Seorang yang lahir di bulan Juli boleh saja diberi nama Mei, kan begitu. Tidak ada yang melarang kan. Tetapi kemudian jadi tidak familiar gitu. Artinya kalau seseorang bernama Mei itu ya saya dapat menduga bahwa dia lahir di bulan Mei. Seorang yang namanya Agus, saya dapat menduga dia lahir di bulan Agustus. Sebuah program namanya luas, kok isinya menghitung keliling misalnya, kan jadi mispersepsi. Maka sebuah nama program hendaknya berkorelasi dengan isinya. Jadi misalnya di sini saya beri nama program luas lingkaran, maka isinya ya kira-kira adalah menggambarkan urut-urutan cara menghitung luas lingkaran. Dalam hal ini inputnya apa? Inputnya adalah pi dan jari-jari. Prosesnya adalah menghitung luas, yaitu luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian outputnya adalah menampilkan di layar hasilnya, yaitu luas. Kemudian setelah itu program selesai. Nah, kata-kata yang dituliskan di dalam di dalam simbol-simbol ini ada dua macam, yaitu kata-kata yang baku dan kata-kata yang dibuat sendiri. Kata baku itu bahasa sononya itu adalah assignment word ya. Jadi kata-kata yang sudah dicadangkan, kata-kata tercadang. Nah itu tata cara penulisannya ada yang menggunakan huruf kapital. Jadi seperti yang saya tuliskan ini. Jadi yang start ini kata tercadang, input ini juga kata baku ya. Display baku, stop baku itu ya. Tetapi di buku lain mungkin akan ada yang menuliskan kalau dia kata tercadang maka akan dituliskan dengan tebal, bold. Di start ditulis bold, kemudian input ditulis bold, display ditulis bold, stop ditulis bold gitu ya. Kemudian di buku yang lain mungkin akan dituliskan dengan warna yang berbeda. Jadi dengan perjanjian warna yang berbeda. Nah, kebiasaan perbedaan warna ini nanti akan diadopsi di dalam editor program. Jadi misalnya contohnya ya, saya menuliskan program dalam bentuk Notepad+. Notepad+ itu adalah salah satu editor pemrogram. Nanti di sana bisa memilih saya akan menulis bahasa apa itu.
maka akan ada perbedaan-perbedaan warna di sana. Ada yang biru, ada yang hitam, ada yang hijau gitu ya. Nah, itu masing-masing memiliki maksud. Jadi kalau tulisan yang dibuat sendiri, tulisan kita mendefinisikan sendiri, maka akan dituliskan hitam misalnya. Kemudian kata tercadang akan ditulis biru, seperti itu ya. Jadi berbagai macam yang intinya adalah membedakan antara kata-kata yang baku dengan kata-kata buatan sendiri. Jadi dibedakan. Adapun membedakannya ada yang menggunakan kapital dan non kapital, kemudian ada yang bold dan regular biasa, dan ada yang pakai perbedaan warna. Ya, intinya membedakan ya. Dan di dalam buku saya ini nanti saya bedakan dengan kapital dan non kapital. Jadi di sini misalnya input, P-nya itu adalah karena inputnya berubah-ubah, P-nya adalah diisi sendiri gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Pi 3,14 jari-jari itu adalah buatan sendiri. Kemudian menghitung luas juga adalah kata-kata sendiri. Kemudian ya ini bisa ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi kalau di sini kecil ya di sini kecil. Karena nanti ada pemrogram yang case sensitif, termasuk yang akan kita gunakan nanti R ya. Itu adalah case sensitive. Jadi kalau saya memberi nama variabel luas dengan huruf kecil semua, maka akan berbeda dengan luas yang L-nya ditulis dengan huruf kapital. Baik, ini contoh menghitung luas lingkaran. Jadi mulai dari start, inputnya, prosesnya, kemudian display yaitu outputnya. Yang berikutnya ada versi yang menggunakan external process ya, predefined process. Jadi di sini adalah menghitung luas, tetapi yang diketahui adalah kelilingnya. Jadi, menghitung luas, tetapi yang diketahui kelilingnya. Maka di sini ada predefined process yang dimasukkan, yaitu R sama dengan diameter dibagi 2 gitu ya. Apa sih maksudnya predefined process? Sebuah program yang membutuhkan program lain ya yang dihitung di luar, maka itu adalah predefined. Nah, kalau sebuah program tanpa predefined apa bisa? Ya bisa saja. Jadi artinya berarti menghitung R-nya dari diameter dihitung di sini ya. Jadi dihitung di sini semua. Jadi semua proses dihitung di dalam satu algoritma. Nah, sedangkan predefined adalah suatu algoritma ini luas lingkaran memuat algoritma lain. Algoritma lainnya apa? Yaitu ini yang di sebelah sini ya. Yaitu program menghitung diameter apabila diketahui keliling. Jadi artinya ini adalah memanggil program ini ya. Jadi memanggil program diameter. Inputnya keliling, kemudian R dihitung sebagai diameter lingkaran dengan keliling K. Kemudian diameter dibagi 2. Nah, setelah R diperoleh, baru dihitung luas sama dengan Pi kali R kali L. Kemudian luasnya ditampilkan. Nah, sekaligus di sini saya memberikan contoh cara membuat konektor. Jadi ketika membuat algoritma tidak selesai di satu halaman, di halaman yang sama, maka bisa diputus, kemudian disambung di sini. Jadi ini artinya A sambung dengan A. Kalau
ada putusan banyak ya. Yang ini A sudah dipakai di sini. Nanti ada lagi pemutusan, ya gunakan yang lain, misalnya B. Kalau ada lagi gunakan C. Sehingga A akan nyambung dengan A, kalau B juga nyambung dengan B dan seterusnya. Kemudian kita lihat di akhir ya, kalau ini stop itu kan berhenti ya, sudah selesai. Sedangkan return ini adalah bisa selesai, bisa menjadi antara. Jadi antara itu artinya dia akan mengirimkan. Return, mengirimkan. Mengirimkan apa? Mengirimkan diameter kepada siapa? Kepada yang memanggil. Di sini. Jadi diameter lingkaran dengan keliling K itu setelah dikerjakan oleh program eksternal ini akan menghasilkan nilai diameter ini dimasukkan ke sini. Jadi nanti R akan diperoleh yaitu diameter yang dihasilkan di sini dibagi 2. Nah, kira-kira seperti itu proses membuat algoritma. Kemudian juga ada proses eksternal atau predefined proses. Nah, sekarang ada latihan nih. Yang saya harapkan nanti ada yang mewakili. Paling tidak setiap nomor ada 2 yang mewakili. Kalau lebih dari 2 juga nanti boleh. Silahkan nanti dicoba dibuat, kemudian nanti ditayangkan ya, share screen. Nanti kalau sudah bagus ya, saya katakan sudah bagus. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, nanti juga akan saya komentari. Di samping untuk aktivitas, saya juga bisa menilai apakah yang saya sampaikan ini sudah bisa dipahami ya. Karena tentu saya membahas banyak ini berharap bahwa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Demikian saya tunggu ya, nanti kira-kira 20 menitan untuk mencoba 2 soal ini. Sementara ini kan presensi ya, sambil menunggu cek apakah saya sudah kembali. Sudah, Pak. Oke, saya tampilkan presensi ya. Silakan barcode-nya dipindai. Kemudian latihannya tadi 2 soal dikerjakan. Kira-kira 20 menit. Nanti sesudah itu kita bisa diskusikan ya. Ya mungkin kalau 15 menit sudah selesai ya kita langsung diskusikan.
Oh iya ya, lalen untungnya turu. Ya, sekarang Waalaikumsalam. 200 cukup? Ya wis 200 ya. Oke.
Apakah ada yang kesulitan memindai barcode? Apakah Faridah Nur Azizah hadir? Faridah Nur Azizah tidak.
Oke. Baik, mungkin yang akan mencoba menampilkan hasil percobaannya dipersilakan untuk menampilkan hasilnya. Akan saya catat di buku aktivitas ya, nama penampilnya. Priscilia Charlotte, silahkan. Ini Pak, sebelumnya izin share screen ya Pak? Ya, silahkan. Sebelumnya sudah terlihat belum Pak? Sudah ya. Ini program untuk apa tujuannya? Yang satu judulnya coba dikasih yang agak besar ya supaya kelihatan. Program keliling lingkaran ya. Program keliling lingkaran ya, sudah bisa terbaca. Inputnya P, kemudian luasnya L ya, kemudian kamu memanggil predefine program apa ini? Diameter OK. R-nya ketemu, kemudian kelilingnya 2 PR ya. Oke, jadi diameter lingkarannya flowchartnya mengikuti yang tadi ya. Iya Pak, saya tadi cari yang display flowchartnya nggak ketemu di insert, jadi saya bikin kayak gitu Pak. Oke, tapi ya coba saya cek ya di display. Save. Oke, yang di sini ada. Ya, tidak apa-apa ya. Berarti sudah sesuai ya ini. Jadi diameternya itu memanggil predefined proses yang sudah dibuat tadi ya, yang ada di tayangan saya ya, menghitung mencari R-nya, mencari R dari diameter. Baik, mungkin ada yang lain punya apa versi yang berbeda barangkali nomor
1 ini. Atau mau nomor 2 juga boleh, siapa? Saya Pak, nomor 2 Pak. Iya, silakan Samuel. Saya Syair David Pak. Ya, Izin share screen ya Pak. ya silakan. Oh, Syair David. Iya Pak. Ya. Akan menghitung luas 3 lingkaran ya. Awalnya jumlah jumlah luas lingkaran boleh start, kemudian inputnya ada P, ada R1, R2, R3. Terus berikutnya luas 1 sama dengan luas lingkaran 1 itu ya. Kemudian luasnya kamu hitung di predefined proses ya. Iya Pak. Terus berikutnya di bawahnya turunkan ya jumlah luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2 3. Kemudian boleh kamu display, boleh kamu print, boleh kamu ya pokoknya intinya menyampaikan output ya, disimpan pun juga boleh. Ya, cukup menarik dan ini sudah cukup mewakili. Saya mungkin juga sekaligus biarkan tayangannya dulu, saya menjelaskan ke kawan-kawan ya. Di sini Syair menuliskan terlebih dahulu luas 1, luas 2, luas 3, baru menuliskan jumlahnya di bawahnya. Ini proses yang sudah benar ya. Artinya ketika kita membuat sebuah proses dan proses itu terdiri dari banyak proses, kalau proses yang berikutnya itu menunggu hasil dari proses sebelumnya, maka harus dituliskan dalam kotak proses yang terpisah. Ya. Jadi artinya sebuah kotak proses boleh memiliki lebih dari satu kegiatan proses, asalkan beberapa proses itu adalah tidak saling bergantung. Jadi misalnya menghitung jari-jari, kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung luas. Maka antara menghitung jari-jari dan menghitung luas itu harus berada di dalam kotak yang berbeda. Jadi ada 2 kotak. Tetapi kalau sama-sama menghitung 2 hal yang bisa dikerjakan bersama atau boleh dibolak-balik, maka itu bisa dituliskan di dalam satu kotak. Jadi saya kira ini sebuah penjelasan juga ya yang perlu diketahui nanti. Masih ada yang ingin menampilkan tulisannya. Kalau ada perbedaan, kalau sama ya sudah, saya kira cukup. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Yang tadi sebelumnya kan ada yang predefined proses, apa itu yang diameter lingkaran, terus di sampingnya ada K, itu apa ya Pak maksudnya Pak? Oh, K-nya keliling, jadi artinya menghitung diameter, tetapi inputnya adalah keliling. Jadi mungkin saya share punya yang ada di tempat saya ya. Saya kembali. Ya, di sini ya.
Jadi program diameter ini adalah membutuhkan input, salah satunya adalah keliling ya. Salah satunya adalah keliling. Jadi diameter akan dihitung dari keliling dibagi pi. Gitu ya. Sehingga ketika dipanggil di sini, ini adalah diameter lingkaran dalam kurung K. Jadi K ini sebagai argumennya. Nanti ketika sudah masuk di programming itu memang betul-betul seperti ini ya. Jadi argumennya diletakkan di dalam kurung. Jadi diameter lingkaran K, artinya menghitung R ya, menghitung R dari diameter, memanggil fungsi diameter dengan argumen K, yaitu keliling. Nah, karena di sini juga yang diketahui keliling ya. Jadi diberikan keliling, kelilingnya menjadi argumen bagi diameter keliling ini. Diameter keliling ini adalah memanggil program ini. Program diameter keliling lingkaran sendiri, program diameter lingkaran sendiri ini adalah menghitung diameter dengan input K, kemudian diameter adalah K dibagi pi. Kemudian hasil diameter ini akan dikembalikan ke pemanggilnya di sini ya. Dikembalikan ke sini, hasilnya diameter di sini dibagi 2 sehingga menghasilkan R. Apakah sudah cukup jelas? Pak, berarti kalau diketahuinya tidak ada keliling, berarti kita nggak boleh pakai yang predefine proses diameter dalam K gitu kan Kak? Pak, ya nggak? Iya, kalau yang diketahui bukan keliling ya nanti predefine-nya berbeda lagi. Nanti predefine-nya apa gitu yang diketahui. Di sini kan predefine-nya adalah menghitung diameter gitu. Ya, paham Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti kalau ada hal-hal selama pembelajaran Anda mengalami kesulitan ya silakan mau bertanya lewat grup bisa ya, dimanfaatkan aja bertanya lewat grup, ataupun kalau pas pertemuan berikutnya bisa ditanyakan lebih jauh. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau ada yang